Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Di samping itu juga yang namanya yang bisa menyebabkan kita terkena sakit tuh ya, selain tadi kurangnya kebersihan, kemudian juga tidak memperhatikan faktor makan minuman kita gitu ya. Juga ya hal yang di luar itu ya, artinya ada hal yang kita juga harus menghindari ya, menghindari kalau adanya di suatu tempat atau daerah itu sedang terjangkit wabah penyakit. Kita jangan masuk ke daerah tersebut. Artinya untuk masuk di sini artinya harus menghindari. Ya seperti contoh yang kemarin lah. Ya, pada saat kita terjadi wabah COVID kayak kemarin itu kan kita dianjurkan untuk menghindari tempat-tempat kerumunan. Itu kan ya, yang mana bisa menyebabkan di situ kemungkinan ada orang yang terkena dan akhirnya kita juga akan terkena juga. Ya apalagi kalau hal yang sifatnya seperti itu ya, yang jangankan yang seperti itu, yang seperti ini aja ya. Contohnya adalah seperti kita ada orang yang kena penyakit, ya kena flu lah misalnya gitu, sedang flu gitu kan kita kalau ngobrol terlalu dekat ya, boleh jadi kalau antibodinya kita atau ketahanan tubuh kita tuh sedang lemah, boleh jadi malah kita pun akan bisa ketularan. Maka di dalam agama kita pun sebetulnya menghindari hal yang seperti ini sudah dianjurkan, sudah diajarkan di dalam oleh Rasulullah SAW ya. Jadi kalau ada lokasi-lokasi tertentu atau daerah tertentu atau mungkin bahkan komunitas tertentu sedang mengalami penyakit, ya, kita ya tidak diperkenankan untuk masuk ke wilayah tersebut ya, kecuali memang ya orang-orang yang memang khusus ya memang untuk menangani hal-hal seperti itu, yang memang punya kemampuan, punya tugas atau punya kemampuan yang memang untuk menangani soal ini ya, tim medis misalnya, atau orang-orang yang memang bertujuan untuk mengobati daripada penyakit-penyakit tersebut. Tapi kalau orang yang umum, orang-orang yang biasa yang tidak ngerti soal masalah seperti ini, ya sebaiknya menghindari. Karena kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi kita akan terkena juga penyakit tersebut ya. Dan berbagai macam cara sebetulnya kan, tidak hanya itu kan. Ya kita ya harus saat terjadi begitu ya banyak kita juga harus pakai masker kayak kemarin. Termasuk kita sering mandi, sering cuci tangan. Dan ini sebetulnya kalau kita lihat di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, "Idza sami'tum bi ardin fala taqdamu alaih." Yang artinya apabila ya kamu mendengar di suatu daerah itu terjadi wabah penyakit, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Ya ini kan artinya Rasul itu menganjurkan kita, orang umum maksudnya ya, bukan orang-orang yang memang khusus yang untuk menangani ini, ya menjauh supaya penyakit itu tidak menular terlalu cepat pada kelompok-kelompok yang lain atau masyarakat yang lain. Itu mungkin dulu terjadi, ya sekarang pun sama sebetulnya. Apalagi kalau yang sekarang ini kan yang namanya orang bergaul, bercampurnya orang itu kan karena semakin banyak manusia, semakin banyak ya komunitas ya. Ya kita tidak bisa menghindari seperti itu, maka disitulah pentingnya ketahanan tubuh kita, karena kita sudah tidak bisa lagi istilahnya mengelompok-kelompokkan, mungkin daerah sana, daerah sini, belum tentu kan, kita nggak tahu. Seperti hal contohnya aja kalau kita misalnya mau kalau yang sekarang ya Mas ya, yang sekarang itu kalau orang yang mau berhaji kan biasanya di imunisasi sih ya, divaksin ya, agak divaksin gitu kan, karena
negara yang akan didatangi itu kan juga tidak ingin terjadi dampak dari penyakit yang dibawa dari negara lain masuk ke negaranya kan begitu. Maka yang namanya vaksin itu kan penting ya, untuk hal ketahanan tubuh kita supaya kita tidak menjadi sakit. Nah, cuman yang di pertanyaan ini kembali pada awal itu adalah bagaimana kalau vaksin itu terbuat dari bahan yang di dalam Islam ini dianggap najis atau dianggap haram gitu kan, apakah boleh kan begitu. Kalau ngomong soal ini kan ini ada dua pendapat ya, boleh dikatakan ada beberapa ada perbedaan pendapat menurut saya. Ada pendapat yang mengatakan tuh tidak boleh gitu kan, artinya tetap tidak boleh itu haram. Ada juga yang berpendapat tidak demikian. Kenapa? Karena satu ya, yang namanya benda yang dianggap najis atau barang yang dianggap najis atau yang dianggap haram ini kan kalau memang murni barang itu adalah digunakan ya memang barang yang murni itu. Jadi contohnya begini. Misalnya Homer ya, Homer kalau memang murni Homer gitu kan. Sedikit atau banyak itu kan otomatis kalau diminum itu kan haram hukumnya. Gitu ya. Tapi kalau itu hanya digunakan berapa tetes misalnya untuk dicampurkan dengan hal yang lain gitu kan. Ini ulama yang memperbolehkan itu menganggap bahwa itu walaupun tercampur dengan benda najis, tapi kan najisnya sedikit gitu ya. Artinya tidak mempengaruhi daripada yang lainnya. Kalau itu dianggap najis gitu. Padahal barang itu kan sebetulnya kan tidak najis. Ada yang menganggap seperti itu. Ini enggak apa-apa, kita belak-belakan aja ngomong ya, artinya karena banyak pendapat gitu ya. Jadi karena begini. Kalau kita ingat di dalam firman Tuhan ya, firman Allah itu kan bahwa sesungguhnya Homer itu kan perjudian, daging babi itu kan haram hukumnya itu ya. Tapi ini sebetulnya ada pendapat ulama mengatakan bahwa ini bukan, kalau dimaknai bukan makna secara hakikat, tapi secara maknawi. Ya. Jadi bukan bendanya itu sendiri yang najis itu enggak. Tapi hakikatnya, maknanya itu yang menyebabkan najis itu, karena kalau kita minum itu orang akan menjadi mudarat gitu kan. Nah, kayak seperti ya kalau kita ngomong minum-minuman, mabuk-mabukan itu kan yang membuat orang itu mudarat. Yang menyebabkan itu, yang menjadi disebabkan bahwa benda itu dikatakan najis itu bukan secara hakikatnya, tapi secara ya seperti perjudian ya. Perjudian tuh gimana kalau itu menjadi najis gitu kan enggak. Ya, tapi kan akibat atau dampak dari perjudian ini yang dilarang oleh Allah, yang maka dianggap sebagai sesuatu hal yang haram, yang najis gitu. Ya paling gampang lagi begini. Ya kalau kita ngomong paling kita yang mudah-mudah saja. Seperti halnya alkohol nih, alkohol. Alkohol ini kan ya itu kan benda yang bukan najis. Ya. Artinya apa? Kalau itu dianggap najis, bayangin saja. Kalau itu dianggap najis. Kita menggunakan parfum ya Mas. Parfum itu kan juga pasti mengandung alkoholnya Mas. Ya. Nah, kemudian kita mau sholat ya, mau ibadah, kita pakai parfum. Padahal sholat itu kan
syarat sahnya sholat itu apa? Syaratnya sholat itu kan ya syarat sahnya sholat itu kan diantara itu adalah syarat atau syarat, pokoknya syaratnya sholat itu kan suci dari hadas dan najis. Ya betul, syarat sahnya sholat suci dari hadas dan najis. Bayangin kalau kita menggunakan parfum, ya parfum kan mesti ada alkoholnya, ya jarang lah parfum yang tidak ada alkoholnya, pasti mengandung itu. Nah, kalau itu dianggap najis, ya secara otomatis sholatnya kita enggak sah. Tapi kan tidak berdemikian para ulama. Ya justru kita melakukan ibadah ini, seperti sholat ini kan, apalagi ya dilakukan secara berjamaah, ya disunahkan kita untuk memakai wangi-wangian, gitu kan? Disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Kenapa? Karena kalau kita ya sholat berdekatan dengan jamaah yang lain, baunya kita tidak enak, gitu kan? Apalagi habis makan pete ya atau jengkol ya mas, ya ababnya bau gitu kan, ya mengganggu jemaah yang lain. Ini justru malah tidak diperkenankan, ya artinya tidak dibenarkan, ya tidak dianjurkan seperti itu. Itu kita yang fresh. Kembali tadi, artinya kalau yang mengandung seperti ini, kalau sudah dicampur dengan hal yang lain, ya itu ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, asal memang porsinya ya tidak. Dan itu kan dipakai ya, bukan untuk dimakan atau bukan untuk diminum, kan begitu. Ya karena kalau kita ngomong ya sebetulnya kan yang menjadikan yang diharamkan ini kan ya, artinya diharamkan ini ya, kalau itu kita bilang soal masalah alkohol tadi, itu kan kalau dampaknya itu akan menyebabkan mudarat, menjadi orang itu menjadi mabok gitu ya. Nah itu yang namanya khamar itu kan seperti itu. Padahal namanya alkohol itu kan tidak hanya sekedar murni alkohol kan. Ya kalau kita ngomong soal buah-buahan lah, anggap saja seperti misalnya kita makan duren gitu ya mas. Kita makan anggur, hampir semua buah-buahan itu kan mengandung alkohol. Apalagi kalau sudah mulai membusuk atau mulai matangnya makin matang itu kan. Apalagi sudah mulai ada fermentasinya, kan otomatis walaupun masih segar ya, kita bicara yang buah-buahan segar ya kayak misalnya duren atau apa, itu kan pasti ada kandungan etanolnya ya atau alkoholnya. Nah ini kan tidak ada ulama yang menyampaikan bahwa kita makan duren itu haram, kan tidak ada ya. Jadi artinya bahwa sesuatu hal ini kita perlu hati-hati ya. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.